Selain pemeriksaan secara klinis, ada juga hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari kanker serviks, seperti menghindari hubungan seksual usia dini, setiap ada pasangan, menjaga kebersihan organ genital dengan cara tidak mencukur habis bulu kemaluan, dan mengganti pembalut minimal 3 jam sekali saat menstruasi. Bila menggunakan toilet umum, bersihkan kloset terlebih dahulu dan gunakan air dalam kemasan untuk membersihkan organ genital. Jalani pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin, konsumsi makanan sehat, hindari gorengan, makanan cepat saji, atau makanan dengan bahan kimiawi. Dan yang terakhir adalah hindari rokok dan alkohol. Sekarang, Anda sudah mengetahui tentang kanker serviks. Tentang banget sih endingnya. Endingnya tentang ya. Tapi tadi mungkin kalau misalkan pemirsa lihat cara pencegahannya, apa ke toilet umum harus pakai air dalam kemasan supaya higienis, lagi-lagi berarti harus ada uang ekstra, betul? Ke toiletnya juga udah bayar. Ke toilet bayar. Ini harus nyiapin juga air. Apa di pinggir pohon aja? Angkat kaki. Loh. Tapi itu benar, itu benar. Jadi baru mesti ngomong soalnya. Iya, tadi kita di ruang makeup udah sempat bahas ya. Jadi dokter aku tuh bilang kalau ke toilet umum selalu bawa air kemasan itu harus. Bahkan kalau aku lagi check up ke sana, aku tuh dilarang pakai itu legging. Pokoknya yang ketat-ketat itu karena menghindari gesekan-gesekan organ kewanitaan kita itu juga ternyata bahaya. Jadi kita benar-benar harus yang kalau bisa pakai rok atau pakai ini yang longgar sama pakaian dalam itu yang bahannya apa sih, katun? Kardus. Bapak, tolongnya dong Pak. Katun atau apa? Jadi yang memang bisa nyerap keringat, jadi nggak lembab. Karena itu bahaya banget. Terus juga sama ini, aku di rumah juga punya mesin steril untuk buah, untuk sayur, karena sekarang kita jangan makan sayur, makan buah sehat, no, karena pestisida apa ini segala macam kan ada. Jadi kita benar-benar ya memang ekstra semuanya sih untuk bisa hidup sehat ya sebenarnya. Benar. Jadi kalau mau ngomongin soal hidup sehat memang nggak cuma dari satu sisi, tapi memang kita harus kepung dari segala sisi ya. Jangan cuma saya celana dalamnya udah ganti tiap hari. Tiap hari? Misalnya. Emang harus tiap hari bukan? Harus tiap hari. Harus tiap hari. Enggak, kalau bisa malah kan dengan panty liners yang diganti 4 jam sekali. Ini celana dalamnya katanya. Enggak, aku itu kayak Panty liners, terlalu boros deh 3 jam. Terlalu boros. Kecuali kalau hari pertama, mungkin hari kedua bolehlah 3 jam sekali. Tapi panty liners yang hari-hari harus 4 jam deh. Tapi mungkin ada pemirsa yang mikir, kok jadi ribet sih jadi perempuan ya? Bener. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain nggak sih? Kayaknya ini salah, itu salah, ini takut, itu takut. Jadi yang ada ntar cewek lama-lama diem aja di pojokan, nggak ngapa-ngapain. Kalau aku sih mikirnya dengan banyaknya informasi yang kita dapat ini, kita perempuan harus lebih bisa menghargai alat reproduksi kita. Jadi kita bisa menaruh nilai kita sebagai perempuan seperti apa gitu. Benar. Setuju. Tapi tetap bisa ngelakuin apapun kan? Asal tahu batasannya. Asal lakinya mampu ngurusin. Sebenarnya gini sih, sebenarnya bukan sekarang makin serem, cuman dulu nggak serem karena mungkin kita banyak nggak taunya. Iya, satu itu sama yang sekarang nih di 2015 setelah gue berani ngadepin kanker kemo dan selesai dinyatakan udah sembuh dan 0 kankernya, gue pengen banget tuh laki-laki coba deh, jangan cuma mau tahu enaknya doang tapi nggak mau tahu. Setuju, emang. Coba Mbak Ria, emang selama ini pencegahan harus selalu dari perempuan. Benar. Padahal laki-laki itu kerap kali menjadi pencetus penyakit si perempuan itu. Coba ya laki-laki. Gak usah belagang ngondek. Pokoknya gue kalau giliran ada laki-laki yang diserang, gue ngondek pasti. Cari aman. Coba Mbak Ria itu diejawantahkan pola pikir. Maksudnya apa tuh? Laki-laki juga Maksudnya sadar. apa tuh Mbak Ria? Lebih dijelasin lagi, biar saya juga makin sadar. Iya, jadi kalau perempuan itu sudah dari awal menstruasi itu udah harus Menjaga harus peduli terhadap alat reproduksinya. Alat reproduksi mulai dari organ intim sampai payudara. Nah, siapa yang nikmatin kalau entarnya nikah juga? Kalau bukan lekong. Lekong. Enggak, mungkin gini maksudnya Maria adalah kalau perempuannya sudah menjaga, kita sebagai seorang istri sudah menjaga, tapi suaminya maaf kotor, tidak bersih juga, ya sama aja bohong ya. Benar.
Tuh langsung kan semuanya betul. Ibu pengalaman ya Ibu. Makanya nanti ya kalau ada dokter kita akan tanya sebenarnya kalau dari perempuan udah menjaga, nah laki-laki apa sih yang harus dilakukan oleh si laki-laki ini? Itu saya juga perlu tahu berarti. Iya, lu harus tahu juga. Ya udah. Tapi kalau misalkan dulu pas ke dokter ada Jadi nggak sih? kalau misalnya laki ini nggak usah contoh soal kalau kita mulai mau menstruasi hormonal lagi terganggu, itu aja coba dipikirin, sering nggak cowok selalu ngomongin gendut banget sih, lagi gemuk ya? Itu kan hormonal kita lagi nggak enak sebenarnya. Sementara si cowok ngelihatnya dari bentuk fisik yang mungkin menambah, itu kan jadi hormonalnya lebih memacu, lebih nggak stabil. Betul. Enggak, aku nggak pernah. Bener. Iya, Atau pas lagi menstruasi, maaf tanda kutip, nyemeknya kekencengan, sakit, payudara, itu kan menyiksa. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita ke itu bahasa kedokteran, Bu, bahasa kedokteran. Gua Itu- kesemek. Iya bener, istilah Jerman tuh begitu. Tapi sekarang gini, kalau misalkan kita orang bolak-balik ngomong pola hidup sehat, pola hidup Iya. sehat, itu kan kayak general banget. Langsung jawantahnya secara nyata deh yang gampang dilakukan oleh masyarakat. Dari Maria dulu ya pengalamannya udah banyak banget. Kalau ngomongin pola hidup sehat tuh apa sih yang dinyatakan? Nih kemarin ini aku baru dapat ilmu serapan dari pengalamanku bahwa kita kan semua di dalam tubuh punya sel kanker. Ya, betul. Tapi bagaimana kita menidurkan sel kanker itu? Ditimang-timang nggak bisa. Iya, nggak bisa, beda. Tapi itu bisa dengan meditasi. Jadi mulai dari wirid, ya kan, ngewirid. Kalau kita habis sholat kita wirid, itu kan meditasi juga. Memohon doa, ruqyah itu juga meditasi juga. Terus kalau di Amerika ada caranya dengan kita menaruh tangan kita di tempat yang sakit, terus kita minta maaf. Karena kita selama ini kurang apa, misalnya Kurang peduli, kurang maaf ya aku memperhatikan." ini itu. Tapi kalau misalnya kita ada keyakinan yang sambil bisa baca-baca asma Allah dengan membesar-besarkan nama Allah, ya lebih baik jalanin itu. Terus Titi Puspa juga pernah ngejalanin yang meditasinya ngatur napas. Betul. Jadi intinya kita bisa berhenti makan, tapi napas kita nggak berhenti. Kalau kita tarik napas kan tuh yang ditarik oksigen. Jadi kita harus kena oksigen murni. Salah satunya sekarang coba baru pagi, wah telat, wah ngejar angkot, wah shoot, mana oksigen murninya? Akhirnya itu pemicu kan, termasuk barang-barang yang keluaran pabrik, penyedap, terus berhenti daging merah karena dia akan memancing hormon yang Oh gitu, berarti iya. sekarang daging sapi langka bagus dong malah. Iya. Tuh Terus enak Bu, ngirit loh Bu, daging sapi mahal. Oke, terus Iya, terus juga kalau misalnya kayak misalnya perbanyak buah-buahan ya kita harus yang buahnya kita makan, yang kita kunyah, jangan yang botolan Udah itu. di Dan kemasan. iya, dan yang organik aja, yang pepaya kayak pisang dari tetangga ya. Pisang dari Loh. tetangga. Dari pohon tetangga kok Ya, gua Pak, ngajarin kan bisa beli. Iya, enggak, maksudnya jangan mikirin buah-buahan tuh yang mahal-mahal, Iya, iya, iya. Yang umum aja lah ya. Yang import-import gitu, Ya. gitu. Terus ya gula. Tuh, Dan kan. termasuk ini ya bahan olahan sapi susu itu dihindari, mulai menjadi ya sapinya itu mulai dari dagingnya sampai susunya sampai jadi kejunya itu dihindari aja. Pokoknya intinya adalah coba pola makan sealami mungkin. Iya. Yang nggak terlalu banyak prosesnya, nggak Iya. terlalu banyak penambahan bumbu dan segala macam. Biji-bijian. Iya, karena zaman dulu aja lihat deh, orang-orang kan masa bisa hidup puluhan tahun Iya, sampai iya, bener, 90 tahun, 100 tahun aja ada bener, kan. Aku masih ingat karena mereka juga makannya begitu. Kalau kita kan apa-apa yang udah kemasan, instan, yang gampang gitu. Oke, tapi gini, masalahnya adalah kenapa kita kasih tahu sekarang ini buat ibu-ibu, bukan berarti untuk mempraktekkan kepada dirinya, tapi kita juga harus mulai dari anak-anak. Betul. Dari misalkan dari seumur cibul, kalau memang dia sudah tidak terbiasa terkena makanan-makanan kemasan, maka nanti sudah besar Dia pun nanya sudah cibul terbiasa. apaan? Cina Nggak bule. tahu Cina bule, Cina bule. sama kayak aku. Cinanya doang, bulenya Cinanya ada doang, ya. bulenya nggak ada. Ya, makanya buat orang tua jangan biasakan juga anak-anak dari kecil dibiasakan makan makanan kemasan. Iya, betul. Jangan makanannya, kemasannya lah dikasih. Ya Bapak, langsung dong. Tapi tadi aku sempat dengar dari Usia atau dari Mbak Ria yang ngasih tahu. Salah satu juga kita harus memberikan nafas sama organ reproduksi kita dengan tidak menggunakan celana dalam. Iya, jadi itu dokter. Nah, nanti kita konfirmasi. Bapak langsung jatuh. Pilihnya bagus, kacamatanya langsung jatuh lo ngebahas itu. Nanti bahasnya ya, nanti kita bahasnya. bahas apakah betul, apakah itu cuma sekedar rumor atau fakta. Nanti akan dibahas secara medis, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Never mind, keep thinking you had enough, but the heart
keeps telling you don't